Oke sob, hadirlah ngopi paste. Ngobrol perkara iman, pasti tenang. Kajiannya para pemuda dan pemudi Indonesia. Hadir setiap malam Ahad via Zoom dan grup WhatsApp. Link CP ada di deskripsi. Ya ikhwati fillah. Pekerjaan yang baik itu ya tadi, bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang kita lakukan dengan tangan kita sendiri, artinya dengan jerih payah kita sendiri. Terlepas daripada sistem yang berlaku di dalamnya, tetapi kita harus selagi sistem yang ada di dalamnya itu adalah tidak melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka tidak mengharuskan kita untuk meninggalkannya. Kalau seandainya kita masih bisa sabar, maka bersabarlah. Karena bisa jadi ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di situ dengan adanya kita bersabar. Kalau kita kemudian karena sistem yang berbeda, kemudian kita akan mengeluh dan lain sebagainya, kemudian kita pindah, okelah kita pindah, dan kita tidak bisa menjamin bahwa ternyata tempat yang baru itu bisa jauh lebih baik daripada apa yang sekarang. Bukankah Al-Quran mengatakan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita anggap dan kita lihat itu buruk, ternyata bagi Allah itu baik. Dan di sisi lain bisa jadi kita mengatakan bahwa itu adalah kebaikan yang harus kita jalani, ternyata kata Allah itu bukan yang baik. Bahkan itu bisa mencelakakan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Selagi aturan itu tidak melanggar perintahnya Allah dan Rasulnya, seperti tidak adanya peraturan membatasi waktu sholat dan lain sebagainya, atau bahkan dihilangkan waktu-waktu sholat, waktu-waktu yang sensitif, atau waktu-waktu yang memang harus kita ada di dalamnya, maka kita harus memilih lebih mencari pekerjaan yang lain. Tetapi hanya berbeda dalam sistemnya, ala kulli hal bersabar jauh lebih baik. Sehingga kita bisa ada pahala di situ, yaitu pahala bersabar. Karena pahala bersabar itu sama seperti puasa. Pahala puasa itu tidak ada yang tahu, hanya Allah dan hanya Allah yang tahu. Karena apa? Karena pahala itu saking banyaknya. Dan sampai detik ini kita tidak mendapatkan Allah menjelaskan pahala bagi orang yang sabar kecuali Allah rahasiakan. Maka kita akan mengatakan ternyata pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada orang yang bersabar itu adalah pahala yang besar. Karena apa? Karena tidak ada ayat Al-Quran dan Al-Hadis menjelaskan pahala orang yang sabar. Barakallahu fikum. Dakwah terhadap keluarga merupakan dakwah yang harus kita dahulukan. Itu adalah mutlak. Karena Rasulullah SAW sebelum berdakwah keluar atau sebelum berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah SAW terlebih dahulu mendakwahi keluarganya. Maka tugas hari ini bagi mereka dai dan daiyah atau dan lain sebagainya, atau bahkan kita semua, penyampaian kebaikan yang harus kita pertama kali tunjukkan itu adalah kepada keluarga kita. Karena itu bentuk kepedulian kita terhadap keluarga kita. Lantas bagaimana caranya Ustadz? Bagaimana caranya mendakwahi keluarga kita? Ya mungkin tidak semudah ketika kita mendakwahi orang lain. Tentunya caranya pun berbeda. Kalau mau antum lebih jelas, silahkan antum buka sirahnya Nabi Ibrahim. Bagaimana ketika beliau mendakwahi ayahnya, yang ketika itu masih menyembah berhala. Bahkan sampai ayahnya meninggal dunia, ayahnya masih dalam keadaan menyembah berhala. Tetapi apakah semasa hidupnya Nabi Ibrahim berhenti mendakwahi bapaknya? Tentunya tidak. Bahkan di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Ibrahim memberikan dialog yang sangat santun kepada orang tuanya. Yaitu, kenapa engkau menyembah ini? Yang sedangkan ini tidak memberikan kamu faedah sedikit pun. Tanpa Nabi Ibrahim menghardik,
tanpa Nabi Ibrahim menjelek-jelekkan atau bahkan merendahkan orang tuanya. Maka itu harus kita jaga. Maka nanti antum bisa buka di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah-surah yang Nabi Ibrahim alaihi salam, lihat bagaimana dakwanya Nabi Ibrahim. Tetapi ingat, jangan lupa bahwa dakwah kepada keluarga adalah dakwah yang harus kita nomor satukan. Tetapi Ustadz, keluarga tidak mau menerima kebaikan, jangan pernah putus asa. Karena Nabi Ibrahim sampai ayahnya wafat pun, beliau tetap mendakwahi ayahnya. Terlepas bagaimana hasilnya, Allah yang tahu. Barakallahu fikum. Jadi realita di tengah-tengah masyarakat kita bahwa masih banyak ternyata nilai-nilai atau adat istiadat yang mestinya harus kita kurangi sedikit demi sedikit. Ternyata karena kita tahu bahwa ternyata adat istiadat yang kebanyakan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita hari ini adalah masih banyak berselisih dengan agama ini. Kita beragama bukan berdasarkan adat istiadat, melainkan apa yang sudah Allah dan Rasulnya wasiatkan kepada kita. Terlebih di dalam muamalah yang sudah disebutkan oleh penanya tadi, tentunya itu bukan hanya terjadi di kampung antum, tetapi bahkan di setiap daerah masih banyak hal-hal seperti itu. Dan itu menjadi PR bagi kita semua, bagaimana kita senantiasa mendakwahkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang mengandung kebenaran di dalamnya. Lantas bagaimana hukumnya memakan makanan yang disajikan oleh ahlul musibah atau keluarga yang ditimpa musibah, yaitu dengan meninggalnya sanak saudaranya? Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, dan ada yang tidak membolehkan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bukan itu yang seharusnya kita soroti. Yang harus kita soroti adalah kita harus merubah kebiasaan kita. Seringkali kebiasaan kita adalah ya tadi itu, datang takziah tanpa melihat sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Penanya tadi sudah menjelaskan di antara sunnahnya adalah kita yang seharusnya memberikan kepada ahlul musibah. Bukan ahlul musibah yang memberikan kepada kita. Cuman di sisi lain, ketika mereka ahlul musibah menyediakan hal-hal yang baik kepada para tamu, para ulama mengatakan itu tidak mengapa, selagi itu tidak membebani mereka. Makanya para ulama berbeda pendapat, boleh kamu makan makanan yang itu atau bahkan tidak diperbolehkan. Tapi terlepas daripada itu semua, kita harus mengatakan bahwa itu masih menjadi PR kita. Menjadi PR bagi da'i dan da'iyah untuk berusaha terus menyadarkan umat, menyadarkan masyarakat kepada hal-hal yang baik. Barakallahu fikum. Baik, itu jawaban dari Ustadz. Mungkin yang sudah bertanya akan Ana bacakan, tapi yang belum bertanya disimpan dulu ya. Mungkin sudah yang bertanya nanti boleh dipertanyakan di grup masing-masing, baik ikhwan di grup ikhwan, akhwat di grup akhwat. Yang ini yang sudah bertanya, sudah di chat, Ana akan bacakan. Tapi yang belum jangan bertanya lagi. Masyarakat kita yang mungkin jauh dari akses perkotaan, atau bahkan ini sering kita temui di pedalaman-pedalaman di Nusantara. Dan alhamdulillah itu sudah pernah kami lewati, yaitu dikirim di sebuah desa untuk membersamai masyarakat yang ada di sana, tepatnya di tahun 2017 mendapatkan amanah untuk membersamai masyarakat yang ada di Kepulauan Meranti. Saat itu kami dikirim 6 orang untuk bisa membersamai masyarakat yang ada di pedalaman. Nama sukunya suku Akit yang ada di Kepulauan Meranti. Tentunya mereka kehidupannya jauh daripada nilai-nilai Islam. Bahkan jangankan nilai-nilai Islam, Islam sendiri mereka belum mengenalnya. Padahal dakwah sudah masuk kepada mereka sudah sejak lama. Tetapi itulah kita harus senantiasa bersabar. Yang ingin Ustaz sampaikan adalah menyentuh
adat yang ada di tengah-tengah masyarakat itu adalah hal yang sangat sensitif. Bisa jadi dan tidak sedikit dengan menyentuh atau membahas adat-adat yang telah terjadi di tengah masyarakat itu menjadikan kita diusir, menjadikan dakwah kita tidak diterima. Maka yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah bukan melarang atau bahkan bukan mengatakan ini tidak diperbolehkan, ini tidak diperbolehkan. Mereka belum tahu tentang itu. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah dekati mereka. Miliki dulu hatinya para masyarakat itu. Sehingga ketika kita sudah dekat kepada mereka, hubungan kita sudah layaknya sebagaimana hubungan lebih kekeluargaan, maka dengan hubungan yang sudah terikat sangat kuat tadi, insya Allah adat istiadat yang sudah mereka lakukan ketika kita pengen mengatakan, pengen memberikan nasihat, maka insya Allah itu akan mudah lebih mereka dengar. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah dekati mereka. Dekati mereka, tentunya dakwahnya adalah dakwah bil hikmah, yaitu adalah metode dakwah dengan hikmah, dengan kebaikan. Bukan diajak berdebat, karena ketika diajak berdebat mereka punya hujah 1000 hujah. Bahkan mungkin kita bisa kalah kalau kita berbicara tentang hujah. Maka kita harus memberikan hujahnya dengan bil hikmah, dengan kebaikan. Dan di antara kebaikan itu adalah mendekati hati mereka, dapatkan dulu hati mereka, sehingga kita mudah untuk memberikan kepada mereka nasihat-nasihat. Barakallahu fikum. Singkat, tantangan dakwah tentunya berbeda dari zaman ke zaman. Paling tidak, kalau seandainya antum memang mau mempelajari secara khusus, ada sebuah buku yang ditulis oleh ulama kita, tetapi Ustaz lupa ini penulisnya. Judul bukunya Afatu ala Tariq. Antum harus baca ini, akhi. Afatu ala Tariq, yaitu hambatan-hambatan di tengah jalan. Ini buku ini menarik. Buku yang ditulis beberapa abad yang lalu. Tetapi ternyata poin-poinnya masih kita dapatkan sekarang. Tentunya secara umum, yang menjadi tantangan kita hari ini berbeda dengan tantangannya oleh para Rasul. Kalau dulu Rasul tantangannya secara fisik mungkin saat ini berkurang, tetapi bisa jadi jauh lebih parah daripada yang dialami oleh para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Transaksi yang semacam ini merupakan transaksi yang dilarang oleh Allah. Bahkan dilarangnya itu diperumpamakan sedang merencanakan perang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya menunjukkan bahwa ternyata transaksi ini bukan transaksi yang sembarangan, bukan transaksi yang biasa-biasa saja, tetapi bahwa transaksi ini ternyata transaksi yang sedang mengundang atau menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam menyampaikan kita tidak bisa semerta-merta menyampaikan hal seperti itu. Makanya di dalam berdakwah, yaitu terutama dalam mendakwahkan hal-hal seperti ini, hal-hal yang sensitif bagi masyarakat kita, ya kita harus sabar. Tetapi jangan pula kita hanya berdiam diri dan hanya menonton dan hanya melihat transaksi itu terus berlanjut. Kita harus mengambil andil, karena kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Hal yang harus kita lakukan yang paling tadi itu, kalau seandainya memang dengan berdakwahnya kita memberikan solusi, kita harus memberikan solusi dengan dakwah itu. Tentunya dakwah yang baik, dakwah dengan yang baik adalah dakwah yang tidak memecah belahkan satu sama lain. Kita harus merangkul. Kita mengajak orang kepada kebaikan, bukan kita mengajak orang kepada hal-hal yang buruk. Maka tentunya kita harus mengajak juga dengan kebaikan, dengan cara yang baik. Hari ini kan kita melihat orang mengajak kepada kebaikan, tetapi caranya yang salah. Sehingga orang itu pun tidak mau, bahkan tidak mau mendekati kebaikan itu. Padahal yang diajaknya adalah kebaikan. Tetapi caranya yang tidak baik, mengakibatkan orang pun tidak mau mendekati kebaikan itu. Barakallahu fikum. Baik, sudah mau bertanya lagi? Sebelum Ana sebagai moderator yang bertanya kembali.
Dari kawan Muslim tidak mau bertanya? Mungkin saya kayaknya. Tapi agak curhat nih. Kita kontrol ini kenal suaranya banget. Keluar dari tema nggak apa-apa nih, mau Bapak moderator, saya kalau nanya keluar dari tema nggak apa-apa. Jangan ke Ana. Kalau ke ini, Ustadz bagaimana? Boleh keluar dari tema sedikit. Fadal. Tafadhol. Terima kasih Bapak moderator yang ganteng yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Terima kasih juga kepada Ustadz yang juga membolehkan saya bertanya. Semoga Ustadz, itulah romantika dalam kehidupan, akhi. Terutama ya penolakan dan lain sebagainya, itu bukan kita saja yang merasakan. Bahkan jauh sebelum kita, jangankan kita, Rasul saja bisa ditolak oleh satu daerah. Syukur-syukur kalau itu daerah. Apalagi yang menjadi tantangan kita terkadang adalah keluarga kita sendiri. Tapi di sisi lain kita harus mengatakan bahwa Rasulullah berpesan kepada kita, yaitu kun ghoriban walau kunta wahdak. Jadilah orang yang gharib, yaitu tadi itu orang asing. Itulah Rasulullah SAW memberikan perumpamaan kepada kita. Tetapi di sisi lain, hal-hal seperti itu, penolakan-penolakan bahwa dilarang azan karena beda ini, beda itu, ala kulli hal, ya terserah. Kita akan mengatakan bahwa kita bisa meraih kebaikan dengan cara yang lain. Ketika satu pintu ditutup, kita harus yakin bahwa Allah sedang membuka dan mempersiapkan kita pintu-pintu selanjutnya. Yang mungkin pintu itu jauh lebih baik yang harus kita tempuh. Bisa jadi antum dilarang azan karena beda ini dan beda itu, ternyata Allah sedang mempersiapkan bahwa ada ladang kebaikan yang harus antum lakukan, bukan hanya sebatas azan, mungkin lebih daripada itu. Sehingga yang harus kita lakukan ya, kita harus bersabar, meskipun ujian apa yang mencoba untuk menerpa kita. Kemudian yang kedua, haruskah kita sampai pindah masjid karena terjadi perbedaan dan itu? Tidak perlu. Kita harus tetap berada di situ. Tetapi dengan beradanya kita harus tetap menjaga tali silaturahmi dengan orang-orang yang ada di situ. Sehingga bukan berarti ketika kita berbeda dengan satu sama lain, tali persaudaraan pun harus putus. Ini yang harus kita jaga. Boleh orang membenci kita, tetapi kita tidak boleh membenci orang. Orang boleh membenci kita dengan berbagai macam alasan, ya kita harus mengatakan, saya akan menyayangi kalian, karena perintah Al-Quran dan As-Sunnah mengatakan bahwa mukmin itu saudara. Terlepas daripada perbedaan yang ada di antara kita, kita boleh berbeda, tetapi persaudaraan tetap nomor satu. Jadi itu akhirnya bahwa kita antum tetap bersabar dalam keadaan seperti itu. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan ladang amal kebaikan untuk antum di luar daripada di situ, dan itu insya Allah makanya kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Jangankan sampai itu, bahkan keadaan fisik pun sering kita dapati. Sekilas cerita, dai-dai yang sudah terjun ke lapangan, terlebih ke pedalaman, mereka tidak diterima dengan semudah yang kita lihat itu. Banyak terjadi penolakan. Dan itu menjadi sunnatullah dalam kehidupan. Barakallahu fikum. Barakallah. Syukur saat ini pernah berpesan kepada kita, yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik di sisi Allah itu adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Makanya orang yang baik itu adalah orang yang bisa menanam benih kebaikan dimanapun mereka berada. Tantangan tentu pasti ada. Menebar kebaikan di masyarakat sosial tentunya tidak semudah ketika kita menebar kebaikan di lingkungan yang memang sudah banyak orang-orang yang baik.
menabur benih di ladang yang subur tentunya tidak sama ketika kita menabur benih di ladang yang gusar. Tetapi kita harus mengatakan bahwa terlepas daripada bagaimana hasilnya, yang dinilai Allah kan bukan hasilnya, tetapi usahanya. Kalau kita dalam berbicara, dalam berdakwah, kita lihat bagaimana para nabi-nabi kita ketika mereka berdakwah. Bukan hitungan bulan, bahkan hitungan hari, tetapi puluhan tahun. Tetapi kita lihat, ternyata sejarah mencatatnya hanya seberapa yang mengikuti mereka. Padahal sekelas nabi, apalagi sekelas kita, yang masyarakat banyak melihat kita, beliau si fulan A dan B dulunya itu ini dan itu, ngapain kita harus mendengar kebaikan datang darinya? Tentunya ini menjadi bahan muhasabah bagi kita, menjadi bahan semangat lagi kita. Oke, saya akan terus semangat meskipun hujatan itu selalu datang, meskipun ini dan itu untuk mencoba merontohkan kita dari dakwah, dari kebaikan itu, ya kita harus tetap istiqomah. Istiqomah berada di jalan yang sudah kita tempuh, dan itu jalan yang baik. Makanya insya Allah antum bersabar dan tetap harus mengusahakan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Ayat ini umum, akhi. Ayat ini umum, artinya lakukan semua kebaikan. Karena ketika engkau melakukan kebaikan, itulah manusia yang paling baik. Manusia yang paling baik adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tetapi itu tadi, bahwa menabur benih di ladang yang subur tidak sama ketika kita menabur benih di ladang yang tidak subur. Tetapi bukan berarti kita harus tidak menabur benih sama sekali. Karena kita yakin 1000 benih yang kita tabur, paling tidak 2-3 akan tumbuh. Allah kan tidak menghitung hasilnya. Allah hitung itu adalah benih yang kita tabur. Dan bisa jadi benih yang kita tabur di tempat yang tidak subur tadi jauh lebih banyak pahalanya ketika benih yang kita tabur di tempat yang sudah subur tadi. Barakallahu fikum. Baik. Ada yang bertanya ini di Iya benar. Siapa yang nanya? Bukti Namela kayak kalau nggak salah. Ya. Barakallahu fikum ya ikhwati fillah. Hukum gibah yang pertama adalah haram. Itu yang harus kita ketahui. Hukum gibah adalah haram karena dilarang dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW juga dilarang. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sebagian dari wala tajassasu wala yabta' ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Orang yang menggibah saudara dan saudarinya itu sama seperti mereka memakan bangkainya mereka. Makanya gibah itu tidak diperbolehkan. Lantas bagaimana ketika kita digibah? Sabar. Kenapa? Karena dengan tidak sengaja pahala orang yang sedang menggibah kita sedang ditransfer oleh Allah. Ketika pahala orang yang menggibah kita sudah habis, bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan keburukan-keburukan yang telah kita lakukan diangkat oleh Allah. Karena apa? Karena kita bersabar ketika kita digibah oleh orang lain. Apakah kita harus balas dengan gibah? Tidak. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Karena masalah dibalas masalah bukan menyelesaikan masalah, akan menimbulkan masalah yang lain. Maka orang yang cerdas, orang yang beriman, memilih diam. Memilih diam sembari mendoakan. Semoga dia tidak lagi menggibahku. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum ya akhi fillah. Uhibbukum fillah. Ya betul bahwa orang yang bertindak akan jauh lebih mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan dibanding orang yang hanya bercita-cita saja. Makanya cita-cita tanpa realisasi itu bohong. Tapi yang harus antum lakukan adalah ya antum harus yakinkan dulu sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
hukum nikah itu terkadang wajib, hukum nikah itu terkadang haram, bahkan terkadang mubah atau makruh. Tergantung bagaimana kondisi seorang hamba tersebut. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah jangan sampai kita termasuk atau terjerumus kepada hubungan-hubungan yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Kalau antum memang sudah yakin bahwa dia yang terbaik dan antum sudah yakin ini dan itu alasan 1 dan 2, datangi secara baik-baik. Ya, kalau memang seandainya itu jodoh antum, Allah akan permudahkan. Tapi kalau itu bukan jodoh antum, Allah siapkan yang lain. Kalau itu bagi antum yang terbaik, itu kan bagi antum. Bagi Allah mungkin ada yang lebih baik yang sedang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita semua. Mungkin itu, barakallahu fikum. Tadi Masya Allah ya, pertama kita harus mengatur perkataan kita. Kalau sekiranya perkataan kita membuahkan hasil yang baik, maka berkatalah. Sekiranya dengan berkata kita bisa menimbulkan perubahan yang baik bagi orang lain, kalaupun nggak bisa, bagi kita sendiri, maka berkata. Tapi kalau tidak bisa, ya lebih baik kita diam. Kemudian yang kedua, mengenai makanan kita, apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi faktornya diantaranya makanan yang halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Kadang ada yang halal namun nggak tahu komposisi baiknya bagaimana, harus diperhatikan. Jadi dua-duanya harus ada halal dan juga baik, haram dan halalnya. Karena faktor haram itu mempengaruhi banget terhadap aktivitas ibadah, terhadap kegiatan kita keseharian, terhadap sifat dan akhlak kita. Kemudian yang ketiga, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang isi dalamnya, luarnya semuanya baik. Walaupun misalnya pekerjaan itu gajinya besar, namun tidaklah pekerjaan yang baik atau tidak halal, maka tinggalkanlah. Dan setelah kita tinggalkan, ternyata kita tidak semewah dulu. Tapi ingatlah, yang baik menurut Allah itu adalah yang terbaik juga buat kita. Dan yang terakhir adalah terus berusaha, jangan sampai kita patah semangat, teruslah berdoa. Karena Allah itu selalu mendengar doa kita. Dan pesan dari Ana dan juga perkataannya Ali bin Abi Thalib, bahwasanya aku tidak pernah, tapi kalau salah mohon maaf, afwan, aku tidak pernah takut Allah tidak mengijabah doaku, tapi aku takut Allah tidak memberikan hidayah kepadaku untuk terus berdoa. Mudah-mudahan kita selalu berusaha berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan tetap istiqomah berjalan seperti ini ya, malah luar biasa. Antum sebagai pemuda-pemudi masih bisa untuk diam tetap tenang mendengarkan seperti ini, luar biasa banget. Plus dari Ana. Mungkin ini aja dari Ana. Selebihnya bisa antum kembali ke grup bertanya di sana. Jazakallahu